Perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut dengan APBN dari 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Dari tahun 2019, pada tahun itu pemerintah Indonesia mengalokasikan APBN sebesar 2.528,8 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung beberapa faktor sebagai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial. Di tahun 2020, pada tahun itu menjadi tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan revisi APBN dengan menetapkan anggaran sebesar 2.738,1 triliun dengan fokus pada penanggulangan dampak pandemi, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial. Di tahun 2021, pada tahun itu pemerintah melanjutkan kebijakan pemulihan ekonomi dengan mengalokasikan APBN sebesar 2.750 triliun. Fokus anggaran tetap pada pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan peningkatan investasi dalam negeri. Di tahun 2022, pemerintah merencanakan APBN tahun 2022 sebesar 2.781,2 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, investasi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2023 dan 2024, proyeksi APBN untuk tahun 2023 dan 2024 masih dalam proses perencanaan dan pembahasan di tingkat pemerintah. Namun diperkirakan bahwa anggaran akan terus disearahkan pada pemulihan ekonomi, investasi, strategis, dan diingat bahwa perkembangan APBN dapat berubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Sebagai informasi, tambahan APBN Indonesia biasanya diumumkan setiap tahun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut dengan RAPBN yang disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. Pertama itu kurangnya fokus pada pengentasan kemiskinan. Meskipun APBN mencakupi berbagai program sosial, masih terdapat kritik bahwa anggaran yang dilokasikan untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial belum mencakupi. Hal ini tercermin dari tingginya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua itu tidak optimalnya pengelolaan anggaran. Terdapat kritik terhadap pengelolaan anggaran dalam APBN, di mana terjadi kasus pemborosan, penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya transparan penggunaan dana publik. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap efisiensi dan akuntansi penggunaan APBN. Yang ketiga itu ketimpangan regional. Beberapa pihak juga mengkritik